Saat dunia berlomba maju, biaya hidup semakin tinggi dan keinginan akan kecantikan, kekayaan, dan status semakin tak terpuaskan. Daya tarik gadget berkilau, properti mewah, mobil ramping, dan emas bersinar semakin mengikat. Sementara beberapa orang meniti jalan menuju kekayaan, yang lain dibutakan oleh keputusasaan, memilih jalan pintas yang gelap untuk memenuhi keinginan terdalam mereka. Namun jalan pintas seringkali membawa ke tempat yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Tinggal di desa kecil dekat Medan, hati Ayem terbakar dengan impian akan kekayaan dan ketenaran. Dia merindukan sesuatu di luar jalan tanah dan dinding sederhana rumahnya. Namun dunia seolah tuli terhadap ambisinya, tidak menawarkan jalan untuk melarikan diri. Setiap hari yang berlalu mengikis harapannya, membuatnya gelisah dan diliputi keputusasaan. Mimpinya terasa seperti bintang jauh yang tak terjangkau saat kesabarannya menipis dan kegelapan frustrasi menguasai. Suatu pagi, Ayem bertemu temannya dan terdiam tak percaya. Gadis yang dulu berbagi kesulitan dengannya, sama miskinnya, kini berdiri di depannya, dihiasi kekayaan dan kecantikan yang tampak hampir tidak wajar. Ayem bertanya pada temannya bagaimana dia bisa mengubah hidupnya begitu cepat. Temannya berbisik bahwa dia telah mengunjungi dukun yang dikenal sebagai orang pintar yang melakukan ritual padanya, dan dalam beberapa minggu dia mendapatkan semuanya. Dengan mata terbelalak, keputusasaan Ayem menguasainya. Ayem segera bertanya apakah temannya bisa memperkenalkan dukun itu. Dengan impian kekayaan berkilauan dalam pikirannya, Ayem dengan gugup melangkah menuju rumah dukun. Ketika akhirnya dia berdiri di depannya, tatapan tajam dukun itu seolah menelanjangi setiap rahasianya. Tanpa Ayem mengucapkan sepatah kata pun, dukun itu mengatakan bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia cari, tetapi ritual harus dilakukan hanya di bawah selubung malam. Kembali setelah jam 10.30 malam, saat itu tiba ketika Ayem mencapai tempat dukun. Udara tebal dengan aroma dupa yang terbakar dan suara api yang berderak. Di luar, dukun sudah dalam ritual yang dalam, nyanyiannya bergema ke dalam malam. Saat dia melihatnya, dia berhenti, wajahnya yang tertutup bayangan tak terbaca. Diam-diam, dia memberi isyarat agar dia mengikutinya. Di dalam rumah, udara lebih sejuk, berat dengan keheningan yang menakutkan. Dia memberi isyarat agar dia berbaring di atas meja kayu yang dihiasi bunga-bunga cerah, aromanya memabukkan dan hampir menguasai. Ayem menuruti, jantungnya berdebar saat dukun menuangkan air yang diresapi ke lopak bunga di atasnya. Tetesan dingin bercampur dengan antisipasi yang gemetar. Mendekat dia berbisik bahwa dia akan menjadi kaya melampaui mimpinya. Kata-kata itu menggantung di udara, dipenuhi janji dan rasa firasat yang tak tergoyahkan. Seperti hari lainnya, seorang penduduk desa yang bekerja di dekat ladang tebu melihat sesuatu yang aneh di antara batang hijau. Rasa ingin tahu menariknya,
dan dia dengan hati-hati mendekat untuk melihat lebih dekat. Jantungnya membeku. Di sana, setengah terkubur di tanah, kakinya yang telanjang menjulur dari tanah. Pemandangan yang menghantui di bawah sinar matahari. Diliputi ketakutan, dia mengeluarkan teriakan tajam, memperingatkan penduduk desa terdekat. Bergegas membantunya, mereka bekerja sama untuk menggali tubuh. Tangan mereka gemetar saat ketakutan meresap. Tanpa membuang waktu, mereka memberitahu polisi. Desa mereka yang tenang kini diliputi keheningan yang menakutkan dan mengganggu. Korban diidentifikasi sebagai Kamala Dewi, 21 tahun. Kecurigaan awal mengarah pada suaminya yang segera ditangkap. Namun, saat penyelidikan berlangsung, kurangnya bukti kuat memaksa polisi untuk membebaskannya, meninggalkan kasus ini diselimuti misteri. Beberapa hari kemudian, terobosan datang ketika seorang pengemudi becak bernama Andreas maju. Dengan gugup, dia mengungkapkan informasi penting kepada pihak berwenang bahwa dialah yang mengantar Kamala Dewi ke rumah dukun malam itu. Suaranya bergetar saat dia menambahkan, dan dia memohon padaku untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia pergi ke sana. Pengungkapan itu mengirimkan gelombang kejut melalui penyelidikan, membuka arah baru yang menakutkan dalam kasus ini. Polisi menghadapi dukun, menuntut jawaban tentang Kamala Dewi. Suaranya tenang, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, dan berkata perlahan bahwa dia datang tetapi pergi setelah ritualnya selesai. Kata-kata itu menggantung, berat dengan misteri. Meskipun polisi meninggalkan rumah dukun, kecurigaan mereka tetap seperti bayangan. Mereka mulai menanyai penduduk desa terdekat, mengungkapkan kebenaran yang mengganggu. Banyak yang mengakui telah mengunjungi dukun, tetapi bisikan tentang mereka yang menghilang setelah kunjungan mereka muncul. Ketakutan akan kekuatan supranaturalnya telah membungkam mereka. Sampai sekarang, polisi menyerbu rumah dukun dengan tim pencari, mengungkap kengerian di luar imajinasi. Perhiasan dan barang-barang milik Kamala Dewi ditemukan bersama dengan barang-barang milik wanita lain yang hilang. Dukun yang diidentifikasi sebagai Mat Soraji segera ditangkap. Selama interogasi, Soraji awalnya menyangkal keterlibatan apapun, tetapi perlawanannya runtuh di bawah tekanan. Apa yang diakui membuat para penyelidik merinding. Dia telah membunuh 42 wanita berusia 11 hingga 30 tahun selama 11 tahun. Motifnya mengerikan karena dia mengklaim ayahnya muncul dalam mimpi memerintahkannya untuk meminum air liur dari 72 wanita mati untuk menjadi penyembuh mistik yang kuat. Gak sabar menunggu takdir menyediakan, dia mulai membunuh mereka sendiri. Setelah memandikan korbannya, dia akan mendekat, berbisik janji kekayaan dan kecantikan yang tak tertahankan. Tergoda oleh kata-katanya, mereka akan mengikutinya ke perkebunan tebu terdekat. Di sana dia akan menggali lubang di tanah, mengikat tangan dan kaki mereka dengan tali, dan dengan tenang menginstruksikan mereka untuk masuk, menawarkan tangan bimbingan yang menipu. Saat pasir diisi hingga leher mereka, beberapa korban mulai panik, memohon belas kasihan. Tapi inilah saat ketika iblis menunjukkan wajah aslinya. Dengan tangan kosong, dia akan menutup mulut mereka, sementara 2 jari dari tangan lainnya menekan hidung mereka, membuat mereka mati, lemas dalam keheningan. Untuk yang lain, dia menggunakan kabel listrik untuk mencekik mereka dengan presisi yang menakutkan. Setelah kematian dipastikan, ritualnya berlanjut. Dia akan memiringkan kepala mereka yang tak bernyawa dan meminum air liur mereka. Tindakan yang dia yakini akan membawanya lebih dekat ke kekuatan tertinggi. Dengan efisiensi dingin, dia menggali tubuh mereka, melepaskan ikatan, menanggalkan pakaian dan perhiasan mereka, lalu mengubur mereka sepenuhnya di bawah tanah. Ritual gelapnya tidak meninggalkan jejak kecuali keheningan yang menghantui ladang tebu. Setelah pengakuan yang mengerikan, polisi tidak membuang waktu. Ekskavator dan bulldozer didatangkan untuk merobek perkebunan tebu. Mesin-mesin itu mengaum, memotong tanah dengan kekuatan tak kenal lelah. Saat penggalian berlanjut, kebenaran yang suram muncul. Tubuh-tubuh yang dikubur menghadap rumah dukun
mulai muncul ke permukaan. Pemandangannya mengerikan. Sebagian besar tidak dapat dikenali. Sisa-sisa mereka sudah sangat membusuk. Saksi bisu dari kengerian yang tak terkatakan. Udara menjadi berat dengan bau busuk dan beban tragedi yang tak terkatakan. Pada 27 April 1998, di ruang sidang yang penuh sesak di Lubuk Pakam, panel 3 hakim menjatuhkan vonis, hukuman mati dengan regu tembak. Saat kata-kata itu bergema, kerumunan besar di luar meledak dalam sorakan yang memekakkan telinga. Keadilan telah ditegakkan untuk monster yang telah meneror komunitas mereka. 1 dekade kemudian, pada 10 Juli 28, hukuman itu dilaksanakan. Iblis yang telah merenggut begitu banyak nyawa menemui ajalnya, membawa penutupan pada kengerian yang tak terkatakan yang dia lepaskan.